Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 184 halaman 28. Ayat 184 surat Al-Baqarah. Kita bahas tajwidnya sedikit. Ayat matabi'i alif mam idgham bigunna fathatain ketemu dengan mim, dan itu alifnya diabaikan saja, Pak. Jadi langsung fathatain ketemu mim, atau fathatain dimasukkan ke mim, diidghamkan. Disebutnya idgham bigunna, dimasukkan dengan mendengung. Ma'du madami wawu dan itu kalau mau berhenti di situ boleh. Ada waqaf jaiz, waqaf jawaz. Nah, cuman kalau mau berhenti berarti taknya itu disebutnya tak tanis. Tak tanis. Jadi ada tak tanis, ada tak marbutoh. Itu tak tanisnya disukunkan. Ma'dudat. Faman ihfa hakiki atau ihfa ab'ad. Nun mati ketemu dengan kaf, jadi betul-betul dibaca samar. Ka matabi alif minkum ming, nah itu ini juga sama ihfa, tapi dibaca ihfanya sepintas saja, atau sering disebut dengan ihfa akrob. Dibaca samar tapi akrob itu dekat ya, atau sepintas. Minkum. Jadi kalau yang tadi begini, pamang. Nah, kalau yang ini ming sepintas. Minkum idghamimi. Mim mati ketemu mim. Jadi mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Mari matabi'iyah don idhar khalqi, alifnya diabaikan saja, langsung ke hamzah. Jadi fathatain ketemu hamzah, itu dibacanya idhar, jelas. Khalqi ditenggorokan. Mari don au mad lain, ala mad badal, safaring ihfa hakiki atau ihfa ab'ad. Jadi betul-betul dibaca samar ini. Fa'iddatum idgham bigunna, domatain ketemu dengan mim. Jadi betul-betul ini dibaca dimasukkan, membaca itu dimasukkan ke mim. Tum
min idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah, ayya man tabi'i alif, min idhar khalqi ukhar. Kalau mau berhenti di situ ro-nya dibaca sukun itu Pak. Kalau mau berhenti, kalau mau disambung juga boleh. Kan waqaf jaiz itu boleh berhenti, boleh bersambung. Wa 'alalla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi ada beberapa huruf itu yang diabaikan. Hamzah maksurah diabaikan, kemudian alif diabaikan, langsung dimasukkan ke lam. Bahkan ada lam yang dibuang di situ. Lam yang pertama dihilangkan, diganti dengan tasdid. Wa 'alal ladzi mantabi'i ya yuti mantabi'i ya ku mantabi'i wawu nahu mansilah masiro. Huruf H didahului oleh huruf hidup, nunnya kan di fathah hidup, jadi hu-nya dibaca panjang dua ketukan. Nahu fid qalqalah sugro. Huruf qalqalah yaitu di sini dal yang mati di tengah-tengah kata. Fid yatun idhar khalqi. To itu huruf apa itu Pak? Huruf ihfa maaf. Jadi fid yatun ihfa hakiki, domatain ketemu dengan po, jadi betul-betul dibaca samar itu. Fid yatun po'a madbi alif miskin. Mad aridi sukun itu, walaupun bukan di akhir ayat. Karena yang disebut mad aridi sukun itu kalau ada waqaf ya, tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i. Nah nanti banyakkan pembagian waqaf itu banyak Pak. Ikhwan fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 184 ini masih berbicara seputar ibadah saum. Ibadah saum dalam arti saum di sini adalah saum Ramadan atau saum yang wajib. Saum yang wajib yaitu Ramadan gitu. Karena kan kalau bicara puasa wajib itu banyak Pak. Puasa wajib itu bukan hanya Ramadan. Satu, puasa wajib itu puasa Ramadan. Yang kedua, puasa wajib itu puasa kifarat atau kafaroh. Itu hukumnya wajib itu. Sama wajibnya itu seperti wajibnya puasa Ramadan. Puasa kifarat itu bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran itu Pak. Umpamanya orang yang berjima ya, berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka kifaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi batal 1 hari diganti dikifarati 2 bulan berturut-turut. Atau bagi seorang suami yang menzihar istrinya, suami yang menganggap bahwa istrinya itu bagaikan ibunya gitu. Anti kadohri ummi gitu. Kamu itu bagaikan punggung ibuku.
dalam arti bahwa suami itu menganggap istrinya itu sudah peot, sudah tua gitu. Sudah tidak pantas bagi dirinya. Kamu itu seperti ibu saya, udah tua kayak itu. Tapi hiji waktu si suami itu pengen menggaulinya, nggak bisa itu Pak. Harus bayar kifarat dulu gitu. Lamun cek istilah Sunda mah dipoyok di lebok gitu Pak. Ongko tadi geus peot tapi ayeuna hayang gitu. Itu bayar kifarat dulu gitu. Ada juga yang ketiga yang wajib itu adalah puasa nadar. Puasa nadar. Puasa nadar itu puasa karena kita sudah berjanji sama Allah. Kalau nanti saya sehat, saya akan puasa 1 minggu. Itu nadar itu. Wajib dibayar itu. Karena wajib kalau enggak dibayar ya berdosa gitu. Makanya diusahakan jangan suka nadar gitu. Dan nadar itu cirining orang yang bakhil gitu. Cirining orang pelit. Saya mau sedekah kalau rumah ini laku, itu pelit itu. Jadi dia itu bikin dulu syarat sama Allah. Ya Allah, kalau mau saya sedekah, rumah ini harus laku dulu, baru saya akan sedekah. Kalau nggak laku, saya tidak akan sedekah. Nah itu kan cirining menekan, istilahnya menekan Allah dulu. Jadi bagusnya nggak usah nadar gitu. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, itu wajib dibayar. Ada juga nanti puasa-puasa yang sunnah, tentu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa membuat puasa gitu. Nah di ayat 184 ini Allah mengatakan ayyaman. Ayyam itu bentuk jamak ya, atau bentuk plural dari kata yaum. Yaumun, yaumani, ayyamun, yaitu beberapa hari atau hari-hari ma'dudat. Adat itu kan bilangan Pak. Adat itu bilangan. Ta'adud itu kan poligami. Karena istrinya dibilang lebih dari satu, itu ta'adud. Atau adat itu bisa juga diartikan tertentu atau ditentukan, ditetapkan. Jadi ayyamam ma'dudat, puasa yang diwajibkan itu atau puasa Ramadan itu merupakan puasa yang dilakukan ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditetapkan, beberapa hari yang ditentukan, yaitu selama bulan suci Ramadan, ya sekitar 28, 29 atau 30 hari kan kalau bilangan Ramadan paling banyak 30 hari, tidak sampai ke 31. Dan ini kalimat ini menunjukkan lil qillah gitu. Kalau para ulama mengatakan lil qillah, untuk menunjukkan sedikit Pak. Jadi ada ungkapan dalam Al-Quran itu yang menunjukkan banyak Pak. Ada ungkapan yang menunjukkan sedikit. Nah yang menunjukkan sedikit diantaranya ini nih, ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari saja gitu. Kenapa dikatakan sedikit? Karena kan dari 12 bulan itu kan cuma 1 bulan, atau dari 360 atau 365 hari itu kan hanya sekitar 30 hari. Makanya disebut sedikit, itu lil qillah itu namanya. Faman nafa, maka man siapa, faman maka barang siapa
Ini kalau man itu menunjukkan lil akil, Pak, untuk yang hidup dan berakal gitu. Makanya kalau kita bicara ini di antara syaratnya saum itu kan salah satunya adalah dia itu baligh, berakal gitu. Kalau orang itu belum baligh atau tidak berakal, gila, itu kan tidak wajib saum. Jadi faman maka barang siapa karena yang keadaannya, kondisinya min dari kum di antara kalian, min dari kum kalian gitu. Jadi maka barang siapa yang di antara kalian itu keadaannya gitu Pak, maridon, sakit. Tapi tentu sakit di sini bukan sembarang sakit gitu. Sakit di sini adalah sakit yang memang dibenarkan untuk berbuka puasa. Sakit di sini adalah sakit yang masuk kategori sakit yang syar'i lah, yang bisa dijadikan alasan syar'i untuk berbuka puasa. Nah, untuk mengetahui bahwa orang itu boleh berbuka puasa atau tidak disebabkan sakit, cukup banyak nanti pendekatannya itu Pak. Bisa umpamanya pendekatan medis gitu. Ini menurut dokter gitu, bagusnya bapak itu nggak puasa dulu. Nah itu kalau menurut dokter begitu baru Pak. Atau menurut kita nih, menurut kita lah sebagai manusia nih, menurut kebiasaan, ini sakit ini kan bisa kelihatan nanti Pak, boleh tidak berpuasa gitu. Jangan semua sakit itu menjadikan kita itu membatalkan puasa gitu. Aina umpamana nyeri indung suku gitu ya, nyeri biasa gitu. Mal puasa dan nyeri indung suku gitu. Ya secara logika kan nggak pas juga gitu. Jadi sakit yang memang baik itu secara medis ataupun secara nalar itu dibenarkan untuk membatalkan puasa. Au itu pilihan Pak. Kalau atau itu pilihan. Beda dengan dan. Kalau dan itu biasanya satu paket. Au atau ala di atas safarin, perjalanan, atau berada dalam perjalanan. Fa'iddatu, maka dia harus mengulang min dari ayyamin, beberapa hari, ukhor, yang lain. Jadi barang siapa yang diantara kalian itu sakit atau berada dalam safar, maka boleh membatalkan puasa gitu Pak. Maka boleh membatalkan puasa. Bukan harus membatalkan puasa, bukan. Boleh membatalkan puasa, tapi harus diqadha. Nah, qadha itu termasuk puasa wajib itu Pak. Jadi masuknya kategori puasa wajib. Artinya kalau orang itu batal di bulan Ramadan dengan alasan syar'i, kan dia harus mengqadha. Nah, mengqadhanya itu hukumnya wajib. Maka dia harus mengganti di hari-hari yang lain sesuai dengan puasa yang batalnya saja. Nah, cuman
kalau seandainya batalnya baheula mah gitu nya, baheula gitu. Bisi diantara bapak baheula keur waktu SMP SMA tara puasa gitu jeung teu apal sabaraha poe batal lagen, itu mah nggak usah dibayar, tobat saja Pak. Baheula kan keur balalangor beureun pernah Pak teu puasa gitu tah, ini gitunya ngabuburit carita nama teh nyaho di luar teh buka, datang ke rumah mah papangi jeung kolot pura-pura puasa gitu. Diinget-inget gitu, inget sabaraha poe baheula teh batalan teh kitu tah. Ayeuna teh kudu teuing dikodoan tobat teh, tobat dengan taubatan nasuha gitu. Itu. Nah, yang disebut safar pun di sini Pak, yang disebut safar yang menjadikan puasa itu boleh dibatalkan, itu bukan sembarang safar gitu ya, bukan sembarang safar, bukan sembarang perjalanan. Nah, untuk menentukan sebuah perjalanan itu safar atau bukan sebetulnya tidak ada dalil yang qat'i Pak, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, tidak ada. Berapa minimal jarak safar itu tidak ada. Nah, makanya dikarenakan jarak safar itu, jarak minimal safar itu tidak ada dalilnya, maka di sini masuknya ranah ijtihad. Ranah ijtihad para ulama. Umpamanya nih, kalau kita, dan ketika ulama beristihad pun banyak cara yang mereka tempuh Pak. Satu nih, umpamanya dengan cara mengkiaskan Pak. Mengkiaskan itu menyandarkan kepada satu kasus atau satu peristiwa. Umpamanya kalau Imam As-Syafi'i gitu ya, Imam As-Syafi'i beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan bahwa orang dikatakan safar itu minimal jaraknya itu 16 parsah itu. Beliau mengatakan minimal 16 parsah. Satu parsah itu sama dengan 3 mil. 3 mil. Berarti kalau 16 parsah itu adalah ya 16 kali 3. Berarti 48 mil. 48 mil. Nah, apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal ini kemudian dikonversikan dengan pendapatnya Imam As-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa 48 mil itu sebanding dengan 80 atau 85 kilometer itu. Itu kalau menurut Imam As-Syafi'i. Yang disebut safar itu jaraknya 80 sampai 85 km. Itu diukur sama dengan jarak dari ini. Jarak dari Mina ke ini Mekah itu ya. Itu 85 km Pak. 16 parsah itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang disebut safar itu adalah di bawahnya 30 km. 30 km. Kemudian kalau menurut Ibnu Taimiyah, untuk mengatakan atau menetapkan bahwa sebuah perjalanan itu adalah safar, itu bisa menggunakan uraf. Kalau tadi kias Pak, kias. Kalau yang ini menggunakan uraf. Uraf itu hukum, semacam hukum adat Pak, atau semacam hukum keumuman. Nah,
kan di masyarakat itu suka ada apa, sebuah ketetapan, oh ini disebut mau kemana gitu, mau safar gitu, mau kemana eta ka warung gitu, ka warung geus sarua jalan kan Pak, eka mana eka pasar, itu nggak bisa disebut safar. Itu beda kan mau kemana, taruhlah Bapak itu mau ke Jakarta, mau safar tuh. Ayeuna eka mana eka Ciwastra, nggak bisa disebut safar itu, walaupun sama-sama jalan itu, walaupun sama-sama keluar dari rumah, baik jalan ataupun menggunakan kendaraan. Nah sehingga menurut Ibnu Taimiyah itu untuk menentukan sebuah perjalanan itu safar atau bukan, tadi kalau diukur dengan adat itu, satu nih umpamanya perjalanannya cukup melelahkan gitu, Pak. Yang kedua, di tempat yang kita tuju itu punya situasi dan kondisi dengan tempat di mana kita tinggal gitu, Pak. Kaciri beda nanti Pak, kaciri gitu ta. Naon nih yang membedakan antara GBI dengan tempat yang kita tuju itu? Kan bisa kaciri nanti Pak, ada beberapa perbedaan, entah itu dalam suhu Pak, entah itu dalam kemacetan, entah itu dalam keramaian gitu Pak, entah itu dalam perekonomian itu. Jadi sebetulnya begini, tidak ada batasan khusus berapa minimal jarak safar itu. Nah maka dikarenakan tidak ada batasan khusus, di situ ranahnya ranah ijtihad. Nah dikarenakan itu ranahnya ranah ijtihad, berarti berbagai macam pendekatan itu harus digunakan. Jangan begini nih, kan Al-Quran dan hadis juga tidak memberikan batasan minimal berapa jarak safar itu. Terus Bapak tuh bulan Ramadan itu main Pak, katakanlah ke alun-alun Bandung gitu ya, main ke alun-alun Bandung, terus di alun-alun Bandung teh jual asup ke warung nasi gitu Pak, ke rumah makan, dengan alasan keur safar cenah. Eta kan cek etika ge, cek pendekatan adat teu pantes oge gitu Pak, manya ke alun-alun Bandung kudu batal puasa gitu, atau ulin ka ranca ekek gitu, ek batal gitu, kan keur safar gitu. Nah itu kan secara logika atau secara adat pun itu kurang pas itu gitu. Jadi banyak pendekatan yang harus kita gunakan ketika menentukan batas minimal safar, sekalipun itu adalah ranahnya ranah ijtihad. Yang tentu dalam penerapannya Pak, kemungkinan berbeda Pak, antara safar, antara batas minimal safar untuk puasa dengan batas minimal safar untuk sholat. Nah, itu Pak. Kan jadi begini Pak nih, nanti begini. Lamun ayeuna Pak kita nih main ke alun-alun atau ke ranca ekek, teu pantas membatalkan puasa gitu, sekalipun itu melakukan perjalanan. Lalu bagaimana kalau kita menjama dan mengqashar sholat, kan gitu Pak? Boleh nggak menjama dan mengqashar sholat kalau kita jalan-jalan ke ranca ekek kita gitu? Katakanlah boleh Pak, boleh kan saya lagi safar nih ke ranca ekek. Saya juga kalau pergi umpamanya ke Soreang gitu ya, nanti di Soreang itu menjama dan mengqashar sholat, itu untuk sholat. Nah tapi pantas tuh gitu, pantas nggak
menurut hati kita, menurut pandangan masyarakat, kita jalan dari sini ke Soreang membatalkan puasa gitu kan Pak. Nah disitulah perlunya pendekatan yang namanya pendekatan rasa itu Pak. Jadi perasaan juga perlu main di situ Pak. Karena memang tidak ada batasan secara qat'i dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sekalipun batasan minimal safar itu ketika dikaitkan dengan sholat itu pantas, tapi belum tentu pantas untuk puasa. Ilamun dia kasorean ek di jama yang dikosor pantas itu, tapi itu pantas oke kalau untuk membatalkan puasa gitu Pak. Nah itu yang tentu saja Pak nih, bagi orang yang sakit ataupun bagi orang yang berada dalam perjalanan itu boleh membatalkan puasa, itu harus pakai etika juga gitu Pak. Sekarang kan nggak pantas juga Pak kita membatalkan puasa, kemudian kita itu makan minum secara terbuka gitu kan, secara terbuka nya kudu aya rasa era mas etik gitu Pak. Sekalipun secara syar'i boleh membatalkan puasa. Umpamanya nih kita melakukan perjalanan, taruhlah umpamanya ke Semarang gitu Pak ya, atau melakukan perjalanan ke Solo gitu. Itu kan safar itu Pak. Bisa dilihat itu satu dari sisi bahasa geus beda Pak. Bahasa orang Bandung jeung bahasa orang Semarang kan geus beda Pak. Kemudian makanan juga berbeda, di Bandung mah ararasin, di ditu mah araramis kan gitu Pak. Kemudian barangkali dina rupa juga ada sedikit rupa orang Sunda dengan orang Jawa geus beda kan gitu. Nah, itu kan safar itu, safar. Tapi sekalipun kita itu mau buka di perjalanan Pak atau di sana, ya pakai etika juga. Umpamanya bukanya teh rada nyumput gitu Pak. Kan yang safar itu kita, orang Semarang kan dia nggak safar itu Pak. Orang Cirebon nggak safar. Dan tidak bagus juga Pak umpamanya sekarang di GBI gitu Pak ya, di komplek kita nih siang hari di bulan Ramadan secara terbuka gitu ya, kita makan atau berjualan makanan gitu. Karena kan orang GBI rata-rata pemukim Pak, mukimin, bukan orang safar. Jadi bisa dibedain nih antara mukimin dengan safar. Sekalipun barangkali diperlukan bagi orang-orang sakit ya, makanya kalaupun mau buka gitu ya, para pedagang nasi itu kalaupun mau buka karena barangkali ada yang sakit gitu, tapi ya bukanya pakai etika juga Pak. Nggak bagus juga ini di GBI siang hari di bulan Ramadan secara terbuka gitu Pak, membuka warung nasi itu nggak bagus juga. Kan sekarang seringkali wah ini kan hak asasi manusia, atau ini kan dibenarkan juga bagi orang yang sakit dan safar berbuka puasa. Sekalipun dibenarkan tapi harus lihat situasi dan kondisi. Wa alal ladzina dan alal ladzina, bagi orang-orang yang yutikunahu, yutik itu tokoh tala Nabi itu berat Pak. Dan bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa, fidyatun, dia boleh menggantinya dengan fidyah. Bagaimana fidyah itu? To'amun, yaitu memberi makan miskin, orang-orang miskin. Jadi ini kalau kita lihat Pak sejarah penerapan ya, proses puasa itu ada dua itu Pak, sejarah proses penetapan puasa itu.
sejarah proses penerapan ibadah puasa. Pertama nih Pak, puasa itu merupakan pilihan Pak, awal-awalnya kan puasa itu baru diwajibkan itu Pak, puasa baru diwajibkan itu tahun kedua Hijriah. Jadi di Mekah Pak, selama Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah itu belum turun ayat puasa, itu belum turun nih. Al-Baqarah 183 itu belum turun. Kita kan dulu di awal sudah bahas Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi selama Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, Al-Baqarah 183 dan seterusnya yang berbicara tentang puasa itu belum turun. Berarti Nabi Muhammad itu dan para sahabat selama 13 tahun di Madinah, puasanya itu puasa mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu. Ada puasa Daud itu Pak, ada puasa Asyura 10 Muharram itu, ada puasa Ayyamul Bid itu ketika di Mekah itu, karena puasa Ramadan belum turun. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nah, saat Nabi hijrah ke Madinah 1 tahun itu masih puasanya puasa modal dulu. Baru di tahun kedua Hijriah turun ayat ini nih. Jadi setelah Nabi Muhammad 2 tahun di Madinah, turun perintah tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, awal-awalnya ada di antara sahabat itu yang merasa berat, Pak. Yang merasa berat untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Nah, maka di awal-awal turunnya ayat ini itu masih ada pilihan. Satu, bagi orang itu dia boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Itu kalau lihat sejarahnya itu Pak, boleh tidak berpuasa sekalipun kuat Pak, sekalipun sehat, tapi dia harus membayar fidyah. Itu satu. Tapi itu nggak berlangsung lama Pak, nggak bisa juga dipraktekkan sekarang gitu. Jadi kalau seandainya kuat Pak, waktu itu dia kuat, sehat, boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Kemudian yang kedua, dia itu berpuasa lebih baik daripada bayar fidyah. Itu awalnya begitu. Jadi berpuasa bagi orang yang kuat dan sehat boleh berbuka puasa tapi bayar fidyah, cuman yang berpuasa lebih baik. Kemudian yang kedua nih Pak, proses penerapan yang kedua, puasa itu wajib, dan bagi yang tidak mampu boleh tidak berpuasa lalu bayar fidyah. Bagi yang tidak mampu Pak, kalau tadi yang mampu, yang tidak mampu juga boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Kemudian disusul berikutnya, boleh bayar fidyah itu bagi yang tidak mampu berpuasa. Dan yang kedua ini berlaku sampai hari ini Pak. Kita boleh bayar fidyah itu kalau tidak mampu berpuasa. Nah, siapa saja yang tidak mampu berpuasa itu kan gitu Pak. Siapa saja yang tidak mampu berpuasa itu, satu umpamanya seorang perempuan yang hamil, karena dia hamil kelelahan, dia sendiri merasakan, bahkan dokter pun menyarankan untuk berbuka, boleh Pak tidak berpuasa, dan boleh juga bayar fidyah.
Yang kedua bagi orang yang lanjut usia, lalu dia itu tidak kuat untuk berpuasa, boleh berbuka ganti dengan fidyah. Kan sekolah bagening jalma teh nya ai keur kararuat mah keur ngora arbung puasa teh. Tapi lamun geus kolot geus aki-aki hayang puasa teh kitu. Oh jalma teh kitu tibalik gitu. Ai baheula dipaksa puasa mung gitu. Ai geus kolot hayang puasa teh kitu. Nah, bagi orang yang sudah lanjut usia, Pak, lalu tidak mampu berpuasa, boleh berbuka, tapi bayar fidyah. Atau boleh juga bagi orang yang sakit, sakitnya juga sakit menahun gitu, Pak. Kan aya sakitnya sakit anu 3 poe cager gitu, Pak. Saminggu dibawa ke dokter sembuh. Ada yang sakitnya menahun. Nah bagi yang sakitnya menahun itu boleh berbuka kemudian bayar fidyah. Bahkan kalau memang dengan puasa itu mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatannya, umpamanya nih menurut dokter atau menurut penglihatan kita, dengan puasa ini orang yang sakit ini kesehatannya semakin memburuk, itu haram puasa itu, Pak. Kalau dengan puasa itu kesehatannya semakin memburuk. Kan seringkali orang itu cenah ieu mah rajin keur geuring puasa, padahal kesehatannya semakin memburuk. Itu bukan bagus itu. Itu bertentangan dengan ayat yang lain. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah itu. Kalian jangan menjerumuskan diri kepada kehancuran itu, Pak. Jadi boleh orang yang sakit berpuasa itu kalau memang secara medis boleh, kita lihat pun kesehatannya tidak memburuk gitu, Pak. Kalau memburuk jangan, Pak, jangan. Boleh batal kemudian diganti di hari yang lain. Nah itu fidyah itu begitu. Nah berapa ukuran fidyahnya itu? Nah itu ukuran fidyah itu setengah sok, Pak. Setengah zakat berarti, Pak. Zakat itu kan 1 sok, zakat fitrah itu, Pak. Zakat fitrah itu 1 sok, kalau bayar fidyah setengah sok. Berapa setengah sok itu? 2 mud kan gitu, Pak. Kalau zakat fitrah 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Setengah sok sama dengan 2 mud. Nah, istilah sok dan mud itu kalau dulu, Pak, 1 mud itu ini, Pak, nih. 1 mud itu 2 kaupan penuh orang dewasa. 2 siukan, Pak, 2 siukan 1 siukan 2 tangan orang dewasa. Itu 1 mud, Pak. Ayo budak letik kan letik, Pak, ya orang dewasa gitu nya. Jadi 1 mud itu 1 kaupan, 1 siukan 2 tangan orang dewasa. Berarti kalau fidyah 2 kali, 2 siukan tangan orang dewasa, 2 tangan orang dewasa. Kalau zakat fitrah 4 siukan penuh 2 tangan orang dewasa. Itu kan masih umum juga itu. Lalu dikonversi ke liter atau ke kilo itu, Pak. Nah itu kalau di liter itu, Pak, di liter. Ini kalau menurut Imam As-Syafi'i itu sekitar 2,7 liter. Itu untuk zakat, Pak. Zakat itu kalau dikonversi menurut Imam As-Syafi'i itu 2,7 liter. Termasuk menurut ini Imam Ahmad juga segitu. Berarti kalau untuk fidyah setengahnya berapa? 2,75 itu setengahnya itu berarti 1,375, Pak. Jadi kalau untuk zakat
fitrah itu ukurannya sekitar 2,75 liter. Kalau untuk fitrah kilo. Kalau untuk fitrah itu 1,375 itu Pak. Itu kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan akan berbeda dengan Imam Malik Pak nanti. Akan berbeda dengan Imam Malik. Kenapa kok bisa berbeda Pak? Kan awalnya dari kaupan Pak. Dari istilah mud dan so. Sementara besaran tangan orang itu beda-beda. Bisa jadi besaran tangannya orang Kupah dengan orang Basroh beda. Komo lamun jeung orang Indonesia mah bisa jadi beda itu Pak. Satu kaupan orang Arab dengan kaupan orang Indonesia bisa beda ya Pak. Gede leungeunna geus beda tuh Pak. Orang Indonesia malah leutik kan banyak. Orang Arab kan kelede. Maka hal itu masuknya ranah-ranah ijtihad itu Pak. Ranah ijtihad, sehingga ketika dikonversi ke liter atau kilo itu kemungkinan akan beda, itu akan beda. Taruhlah sekarang kita ngambil pendapat yang tadi yang banyak digunakan di Indonesia. Satu so itu sekitar 2,75 kilogram. Berarti setengahnya ya, setengah so itu 2 mud itu sekitar 1,375. Itu untuk bayar fidyah Pak. Untuk bayar fidyah. Jadi batal puasa 1 hari, fidyahnya 1,375 kilogram beras. Dikonversikan dengan uang bisa beda lagi tuh Pak. Bisa beda lagi. Kenapa? Karena harga beras kan beda-beda. Ada beras 9.000, ada 10.000, 12.000, 15.000 kan gitu. Nah si eta mah cenah geuning mayarna ngan saukur 13.750, berarti berasna nu 10.000 eta teh. Kan 10.000 kali 1,375 berarti 13.750. Nah si itu mah bayar fidyahnya 16.500, berarti berasnya yang harganya 12.000 Pak. Beda lagi dikonversi itu Pak. Nih makanya dalam kalimat berikutnya nih, faman maka barang siapa tatawwa'a melakukan tatawu Pak. Apa tatawu itu? Melebihkan, memberi emboh Pak, bonus. Kan sering ada istilah salat tatawu. Salat tatawu itu salat sunat itu Pak. Jadi barang siapa yang melebihkan pemberian fidyahnya, khairan, maksudnya khairan itu melebihkan pemberian tadi ya, fahuwa maka dia itu khairullah, lebih baik. Jadi begini kan suka ada perdebatan ya Pak, perselisihan di masyarakat. Nah si eta mah cenah mayar fidyah 1 hari 50.000 teu naon Pak. Kalau Al-Qur'an mengatakan boleh atau lebih baik. Jadi sekalipun fidyah itu batas minimalnya adalah setengah so atau 2 mud, atau katakanlah kalau dikonversi itu 1,375 kilogram, lamun diberaskan, lamun diuangkan ya tergantung berapa harga berasnya. Lalu kita mau ngasih 50.000 silahkan saja, tidak dilarang gitu. Atau saya mau ngasih teh 30.000, harusnya kan umpamanya 16.500 karena saya makan beras yang 12.000, mau ngasih 30.000 silahkan saja. Fahuwa khairullah, yang demikian itu lebih baik. Wa antasumu, dan barang siapa yang melaksanakan saum, khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian. Nah ini tentu bagi orang-orang yang dimungkinkan untuk saum. Umpamanya begini nih, ada orang itu, ini ada 2 pendapat di sini. Pendapat pertama, kalimat ini nih Pak, kalimat ini itu bicaranya dulu. Awalnya kan tadi kita katakan, awalnya puasa itu bagi yang mampu pun boleh berbuka, mampu sehat boleh berbuka, tapi bayar fidyah awalnya itu Pak.
Tapi itu sudah dihapus, nggak boleh dipakai lagi sekarang mah. Sekarang yang boleh itu bayar fidyah bagi yang yutikunahu, yang berat untuk melaksanakan puasa. Yang tentu ada beberapa alasan disebut berat itu. Maka muncul wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum, jika keadaan kalian itu ta'lamun, itu mengetahui. Nah, makanya dari kalimat ini muncul itu Pak, ini muncul. Ini merupakan sebuah keringanan, sebuah keringanan dalam Islam dari Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah puasa itu, karena sifat dasar Islam itu kan meringankan. Ada di antara beberapa orang yang diringankan oleh Allah untuk membatalkan puasanya. Satu, ada orang yang maridon, sakit, tapi dengan sakit yang memang betul-betul sakit. Yang kedua, safarin, dalam perjalanan, tapi yang betul-betul dalam keadaan safar gitu. Dan memang yang disebut safarnya pun, Pak, yang disebut safarnya pun safar karena hajat syar'i. Lain safar di jieun-jieun Pak, lain. Hayang buka puasa ya. Ek lelempangan we ayeuna ti mimitik, ayeuna ka Cianjur, ti Cianjur ka Jakarta, di Jakarta ka apa. Terus buka, padahal nggak ada keperluan Pak, jalan-jalan unggul, itu nggak bisa itu Pak, nggak bisa. Jadi harus ada udzur syar'i, itu keperluannya, hajatnya betul-betul syar'i itu. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.